Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Qalbi Aryati dengan NIM 222020 38862080066 dari kelas PAI 2B Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi kriteria pemilihan sumber belajar yang berkualitas. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Usman SAG MAG. Sebelum masuk ke dalam materi inti, yaitu kriteria pemilihan sumber belajar yang berkualitas, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan sumber belajar. Nah, jadi sumber belajar adalah segala sesuatu yang ada di sekitar lingkungan belajar yang secara fungsional dapat digunakan untuk membantu optimalisasi hasil belajar, baik dari segi proses dan hasil belajar. Nah, tentunya sumber belajar tidak terlepas dari kriteria apa saja yang perlu diperhatikan dalam pemilihannya agar proses pembelajaran yang berkualitas dapat terjadi. Mengenai kriteria pemilihan sumber belajar sendiri dibagi ke dalam dua aspek, yaitu secara umum dan khusus. Secara umum, kriteria sumber belajar ada 5. Pertama, ekonomis. Kriteria ini berdasar pada jumlah sasaran yang mampu ditayangkan dan keawetan daya pakainya dengan mempertimbangkan ketepatan media yang digunakan dalam proses pembelajaran dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan baik. Kedua, praktis dan sederhana. Maksud dari kriteria ini adalah dalam proses pembelajaran, media yang digunakan praktis dan tidak memerlukan peralatan sampingan dan dalam proses pengoperasiannya mudah dilakukan. Yang ketiga, mudah diperoleh. Artinya, media perlengkapan yang digunakan dalam proses pembelajaran harus mudah diperoleh. Yang keempat, bersifat luas dan fleksibel. Artinya, media yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran adalah media yang dapat digunakan untuk mencapai beragam tujuan yang cocok dalam berbagai situasi dan tidak cepat aus oleh perkembangan zaman. Nah, yang terakhir, komponen-komponen dari media yang bersangkutan tidak bertentangan dengan tujuan dalam pembelajaran. Nah, itulah beberapa kriteria sumber belajar secara umum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai apa saja kriteria-kriteria khususnya. Yang pertama, sumber belajar dapat memotivasi peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang kedua, sumber belajar untuk tujuan pengajuan. Maksudnya, sumber belajar yang akan dipilih hendaknya dapat diobservasi, dianalisis, dicatat dengan teliti, dan sebagainya. 3. Sumber belajar untuk penelitian. Artinya, sumber belajar yang dipilih dapat mengatasi masalah dalam proses pembelajaran yang dialami oleh peserta didik. Yang terakhir adalah sumber belajar untuk presentasi. Artinya, sumber belajar yang dipilih berfungsi sebagai alat atau metode strategi dalam menyampaikan pesan dan materi kepada peserta didik dalam proses pembelajaran. Dengan penerapan kriteria-kriteria pemilihan sumber belajar yang berkualitas, proses pembelajaran dapat dilakukan dengan mudah karena sudah ada batasan mengenai kriteria apa saja yang perlu dipilih dalam proses pembelajaran. Dan jika tidak termasuk dalam sumber tersebut, maka kriteria tersebut dapat disisihkan. Itulah tadi presentasi dari saya mengenai kriteria pemilihan sumber belajar yang berkualitas. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami. Dan jika ada kekurangan dalam penyampaian materi tadi, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.